Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bunda Literasi Kota Pekalongan, Ibu Hajah Inggit Soraya SSN MM. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan, Bapak Dr. Andes Suroso MPD. Yang kami hormati, Kepala Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan, Bapak Ismanto Sarjana Gizi. Yang kami hormati, Ibu Agustina Diah Saniti Esos, Ketua GBMP Kota Pekalongan. Yang kami hormati, Ibu Kepala SMK Negeri 2 Pekalongan, Ibu Dr. Anda Sukowati MSI. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu tamu undangan dan segenap tim literasi serta anak-anakku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Roadshow Bunda Literasi di SMK Negeri 2 Pekalongan. Saya, Laila Mufidah, sebagai pembawa acara akan memandu acara ini sampai selesai. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Acara yang ketiga pembacaan doa. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima penampilan talenta siswa SMK Negeri 2 Pekalongan. Acara yang keenam penutup sekaligus acara inti ranking 1. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Nabihah. Hadirin dimohon berdiri. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
dimulaikan dengan mendengarkan bersama Mars Perpustakaan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara berikutnya, pembacaan doa oleh Ustadz Romli. Kepada yang terhormat Ustadz Romli, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu seraya yang kami hormati serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT serta bermanfaat bagi diri kita pribadi dan umumnya untuk bangsa dan negara Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka 'antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik fi madrasina hadihi as-sakana kedua pekalongan ya Allah. Allahumma barik fi asatidatina ya Allah. Allahumma barik fi talamidatina ya Allah. Allahumma barik fi ilmina. Allahumma barik fi rizqina ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bapak dan Ibu hadirin semua, mari kita saksikan penampilan talenta dari siswa SMK Negeri 2 berupa pembacaan puisi oleh Tantri Nur Aini dan Bara Mahija Mardianta dari kelas 11 PSPT. Dipersilahkan. Senandung Literasi, karya Anisah Idhihar Nukma. Senja ini, semburat merah mewarnai langit yang anganku terbang pada masa belajar mengeja. Kala itu, aku tersenyum mendengar dongeng pelajar Nusantara. Sang penakluk bukit, penyisir sungai yang handal, para pengejar ilmu, penggerak peradaban. Teruntuk pencinta ilmu, membaca adalah bukti rindu yang menyeruak. Memaksa mata terkunci dengan baris dan baitnya. Lantas waktu bertransformasi jadi anak panah berkecepatan tak hingga. Dunia memang tak menjadi milikku, tapi aku mencipta duniaku sendiri. Aku ingin berkata lewat aksara, goresan pena, merapal doa dan nasihat untuk maslahat. Diam untuk membaca, berkata untuk bercerita. Sebab literasi tak melulu tentang seni, tapi juga keinginan berbagi. Tinta senja adalah katalis bagi zaman yang tengah miris. Malam segera tiba, tapi fajar pasti menyingsing setelahnya. Maka mimpi dan usaha harus digerilya dengan mentari yang lebih jingga. Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta. Antara kebebasan dan penindasan berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia kepada tirani, dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan?
itu telah sampai kemana-mana. Melalui kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas diskota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan yang pertama dari Kepala SMK Negeri 2 Pekalongan kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Sukawati MSI dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati, yang terhormat Ibu Hajah Inggit Suraya SSN MM, Bunda Literasi Kota Pekalongan. Selamat datang Ibu di SMK Negeri 2 Pekalongan. Yang saya hormati Bapak kita Bapak Dr. Andes Suroso MPD selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekalongan. Sudah tahu Pak. Bapak Ibu tamu undangan dari pemerintahan Kota Pekalongan, Bapak Ibu guru karyawan serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya, segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Yang pertama dan utama saya ucapkan selamat datang Ibu, Bapak Ibu semua tamu undangan Sugeng Rawuh di SMK Negeri 2 Pekalongan yang barangkali wilayahnya Ibu tapi belum, sudah pernah Ibu? Belum pernah, Bapak yang sudah. Ibu ini mungkin pertama kali tindak ke SMK 2 ini seperti ini Ibu kondisinya. Kami jumlah siswa kami ada 1.438 dengan jumlah guru karyawan sekitar 98 orang. Jadi kami di Kota Pekalongan ini sebetulnya sudah lama Ibu, tapi Ibu baru pertama kali ini alhamdulillah. Dan terima kasih kami diberi kesempatan untuk menyambut kehadiran Ibu sebagai Bunda Literasi. Kesempatan yang luar biasa, kami ucapkan terima kasih karena dengan begini anak-anak kita juga tahu Bunda Literasi kita yang luar biasa, cantik beliaunya dan beliau ini sangat aktif untuk menggerakkan anak-anak kita terutama di bidang literasi. Ibu, saya apresiasi sekali Kota Pekalongan ini luar biasa, dimana di sekolah kami juga perlu kami laporkan. Di sekolah kami ada duta literasi yang setiap tahun kita seleksi dan alhamdulillah ini Mbak Tantri ini sebagai duta literasi kita di tahun 2023. Dan di 2024 nanti kita seleksi di bulan Oktober jadi nanti pergantiannya di bulan Oktober. Dan perlu kami laporkan juga bahwa kegiatan literasi kami alhamdulillah Ibu jalan di hari Senin. Jadi kita bergantian untuk kegiatan literasi siswa kelas 12 upacara, kelas 10 11 literasi. Siswa kelas 11 10 upacara, kelas 12 literasi. Artinya kita memang kita gerakkan terus untuk kegiatan literasi ini. Dan
ada resum laporan yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu koordinator, dan kemudian di sekolah kita juga ada koordinator literasinya, Ibu literasi kita, Bu Rita mana nih? Oh iya, ini Ibu literasi kita. Alhamdulillah ini yang menggerakkan kegiatan, termasuk mading, mading kita tidak hanya yang offline tapi online-nya juga kita ada mading, sehingga harapannya dengan kita sering berliterasi, anak-anak kita ini wawasannya, jendela dunia itu ada di sana. Jadi kita selalu Ibu menekankan kepada anak-anak kita, tidak hanya anak-anak tapi juga guru karyawan. Jadi kita mewajibkan, karena kalau tidak agak sedikit dipaksa ini biasanya bukannya yang lain, padahal informasi luar biasa di WA maupun di buku-buku kita. Itu saja mungkin Ibu laporan dari kami singkat. Semoga nanti dengan kehadiran Ibu di sini menambah semangat kita ya, memberikan motivasi kepada anak-anak terus untuk meningkatkan literasi di sekolah kita. Insya Allah SMK 2 ini, sedikit Ibu cerita, saya pertama kali masuk di SMK 2 itu saya terheran-heran Ibu, karena saya masuk itu biasanya anak-anak itu asik dengan dunianya sendiri. Di SMK 2 ini anak-anak asik dengan bukunya, luar biasa itu, tepuk tangan untuk SMK 2. Saya heran itu waktu itu tahun 2020. Lah semoga budaya yang seperti ini diterapkan terus, ditingkatkan terus. Anak-anak asik dengan bukunya. Waktu itu saya datang di bulan Februari 2020 ini, saya kok koyong ini ya, luar biasa budayanya. Budaya yang seperti ini harus terus kita tingkatkan. Mungkin itu dari saya, sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin semua. Mari kita saksikan kembali talenta dari siswa SMK Negeri 2 Pekalongan berupa tari batik Jelamprang yang akan dibawakan oleh Ardia dan Putri. Budaya warisan leluhur kita.
budaya warisan leluhur kita. Kaloka Pekalongan kota Pati, warna-warna jinis batik kanthi nepto, sorak rambrang buketan sarta papringan, pusaka budaya warisan leluhur kita. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Suroso, MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Inggit, Bunda Sukawati, teman-teman dari unsur SMK 2, teman-teman dari Polda PKK, Polda 2, dan Bunda Literasi Kecamatan Kelurahan, kepala bidang perpustakaan, kita dengan teman-teman dan tentu saja adik-adik sekalian, siswa SMK 2. Saya mohon waktu dan keikhlasannya untuk mendengarkan cerita ya, bukunya agak dawa ini. Soalnya saya kalau cerita jendak-jendak itu undang orang tekan gini, tak cerita panjang sampai nunggu nanti yang diikuti. Ini yang paling penting belum merawat. Jadi saya ingin cerita kepada sivitas SMK 2 dan anak-anak pelajar SMK 2 tentang arti pentingnya seseorang itu literat, terliterasikan, paham literasi. Yang kedua, pentingnya seseorang untuk memahami apa yang harus dilakukan ketika lingkungannya itu ada masalah. Yang ketiga, pentingnya seseorang itu membagi keseimbangan antara hal yang fisik, non-fisik, jasmani, rohani, dan lain-lain. Karena kalau ini tidak disampaikan sejak kita masih remaja, itu sangat mengkhawatirkan kalau di antara kita ini jadi pemimpin. Ya, SMK 2 beruntung mendapatkan pimpinan kepala sekolah seperti Bu Sokowati yang sangat literate, ya. Tetapi celaka kalau pimpinan-pimpinan di tingkat atas, sebagai wali kota, presiden, gubernur, menteri itu dirinya tidak literate, tidak memahami informasi, tidak memahami bagaimana mengelola informasi, karena itu nanti akan berakibat pada kebijakannya tidak pas. Ya. Nah, saya sedikit ke belakang. Jadi kegiatan Bunda kayak gini itu apa sih penyebab awalnya? Jadi apa sebab musababnya? Jadi dulu memang angka atau indeks literasi Kota Pekalongan itu dari dulu itu ya rendah dari dulu. Cuma kita menunggu lahirnya seorang pimpinan yang paham bahwa ini itu penting. Karena kalau kami yang di Dinarpus itu menghadap, Pak ini penting ya. Kalau cara pandangnya tidak seperti itu, tidak akan
Karena sebagian pemimpin itu biasanya yang penting itu apa sih? Ya kayak gorong-gorongnya resik, kali ini milih dalane halus, hal-hal yang sangat fisik, yang non fisik, yang menyangkut sumber daya manusianya itu biasanya sedikit terlupakan. Nah, ada angka-angka yang sebenarnya meresahkan bagi sebagian orang, tetapi karena tidak mendapatkan perhatian lebih dari pimpinan daerah, ya akhirnya terbengkalai. Nah, yang saya maksud itu adalah antara lain adalah indeks pembangunan literasi masyarakat. Jadi kita kejelekan ini saya ungkapkan supaya kita sadar ya. Jadi pada awal tahun 2020-an sebenarnya ke 2021, indeks literasi masyarakat itu sudah diukur secara nasional bahkan dunia. Jadi seluruh dunia itu ada ukurannya, di ranking Indonesia, di ranking provinsi, di ranking terus seperti itu. Dan Kota Pekalongan selalu tidak peduli acuh tak acuh ketika Kota Pekalongan itu rankingnya di Jawa Tengah saja ranking 33. Nah, di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota. Kita itu enjoy aja selama ini ranking 33 itu orang marah yang ngelih, orang marah yang apa gitu ya. Ini awal dari malapetaka kemanusiaan sebenarnya. Belum lagi soal literasi ini banyak, literasi keuangan, literasi macam-macam ya, termasuk masalah kesadaran untuk mengelola arsip, karena arsip itu adalah gambaran masa lalu untuk menuju masa depan. Nah, syukur ketika Pak Am itu menjabat wali kota ini jadi perhatian. Loh, kenapa? Yang menyebabkan beliau agak menjegdak itu kan karena Kota Pekalongan itu selama ini kan kota yang hebat, kota kreatif, kota pusaka, kota apalagi dunia itu ya. Tetapi di sisi itu sangat memalukan. Rankingnya di Jawa Tengah itu 33. Ya, nah ketemu rapat-rapat membicarakan itu ya rada sungkan, malu ya. Nah, ini pentingnya memahami itu agar kalau jadi pemimpin itu bisa mengimplementasikan menjadi sebuah kebijakan. Nah, Pak Wali Kota menganggap ini soal penting, maka ditugaskanlah kepada kami dinas pendidikan, dinas arsip perpustakaan, upayakan bagaimana supaya Kota Pekalongan tidak itu makomnya gitu ya. Nah, Pekalongan kota itu ya kudunya orang mungkin tolong puluhan itu nggak mungkin, karena kita di level Jawa Tengah itu pasti berada di 10 besar terus untuk semua bidang ya, untuk semua. Bahkan Kota Pekalongan di banyak bidang itu ranking 1 provinsi. Semalam Bapak Wali Kota juga baru menerima penghargaan award dari CNN, apa itu bahasa Inggris itu. Saya tanya itu artinya apa, ini belum ada yang bisa menjawab. Isinya penghargaan, kamu pantai itu nyalanya ngendi apa lemari ini kebak gitu ya. Nah, ditugaslah kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk budidaya, untuk berupaya mencari permasalahannya apa, kemudian solusinya bagaimana agar tingkat literasi masyarakat Kota Pekalongan tidak memalukan seperti itu. Nah, teman-teman bidang perpustakaan, bidang kearsipan, karena disupport seperti itu, ya kita jadi semangat. Ya. Kita enggak memperdulikan berapa besar anggarannya, yang penting kita berjalan. Nah, tentu kan kita tidak mau ini jadi tanggung jawab dinas sendiri karena nggak akan mungkin mampu. Maka kebetulan Bunda Inggit ini tidak cuma masalah bersedia menjadi Bunda Literasi, enggak. Bunda Literasi se-Indonesia itu ada. Kota Pekalongan insya Allah sampai tingkat kecamatan punya, sampai kelurahan nanti tahun ini. Di semua kota, semua provinsi itu ada Bunda Literasi. Cuma kan yang kita khawatirkan ketika Bunda Literasi itu dikukuhkan, dinggoni selempang, ya baru bisa rampung ya, di rumah ya. Ini kita khawatirkan karena ini membutuhkan effort upaya yang luar biasa agar kita keluar dari kubangan peringkat 33 provinsi itu tidak mudah. Alhamdulillah Bunda setelah dilantik mau ijlik-ider gitu ya, turun kampung, turun sekolahan ya. Kemudian Bapak Wali Kota juga memberikan iklim yang baik untuk Dinas Kearsipan Perpustakaan untuk melakukan upaya-upaya di dalam keterbatasan itu. Tanpa terasa upaya itu
membuahkan hasil tahap demi tahap. Jadi tahun pertama Pak Wali menjabat itu peringkatnya 33, kemudian kita naik peringkat 23, 13, dan sekarang kita peringkat 3 provinsi. Jadi dari 3 terbawah sekarang kita menjadi 3 teratas. Nah sebenarnya upayanya apa? Banyak, karena indeks literasi masyarakat itu tidak bisa diukur dengan sekolahan sing maca piro, bukan seperti itu. Itu banyak sekali indikatornya, termasuk jumlah perpustakaan yang ada berapa, gedungnya seperti apa. Nah akhirnya upaya-upaya pemerintah kota melalui kebijakan wali kota itu, Pemkot dapat bantuan perpustakaan dengan anggaran 11 miliar itu. Sekarang itu perpustakaan satu di antara beberapa perpustakaan terbaik Jawa Tengah. Koleksinya banyak, tempatnya bagus, ya. Jadi adik-adik datanglah ke perpustakaan yang baru, karena anak-anak SMK sekarang itu menjadi favorit tempat magang itu, Bu. Ya, tempat magang dong, rono penak nih, adem, AC-nya atis gitu kan ya. Ya tenang, kemudian menyenangkan ya. Kalau mau main gratis. Kemudian teman-teman bidang perpustakaan PAIS dan lain-lain itu di bawah arahan Bunda juga turun kampung itu. Kalau ada kantor-kantor yang belum ada perpustakaannya, kita dorong untuk membuat perpustakaan. Jika kita ada pojok-pojok perpustakaan di banyak kantor. Yang terakhir ini merupakan nanti segera. Yang kemarin sampai kantor yang saya pastikan yang di ruangan ini kok orang masih ngerti. Ada kantor yang namanya Perbasan. Kantor yang di Opo gitu kan, jarang ada yang tahu. Itu kantor punya Kementerian Hukum dan HAM. Fungsinya adalah untuk menitipkan barang-barang rampasan, barang-barang ditahan. Itu saja sekarang sudah membuat perpustakaan ya Pak Ida. Kemudian Biro Statistik, kantor statistik, dan terakhir ini sebelum moga-moga bisa segera kita buka adalah perpustakaan di terminal ya. Terminal Pekalongan di Masjid Al-Ihsan ya, yang keraton. Nah ini jadi jumlah perpustakaan itu dihitung sekabupaten itu, yang di tengah kampung berapa, yang di kantor-kantor berapa, yang mempunyai sekolahan berapa, koleksinya berapa, pustakawannya ada apa tidak, bagaimana cara pengelolaannya, jumlah kunjungan per hari berapa. Nah untuk menjadi peringkat 3 terbawah menjadi peringkat 3 teratas itu effortnya luar biasa. Tapi itu hanya akan bisa dilakukan kalau ada kebijakan yang mengayomi itu, dan ada orang-orang yang mau melaksanakan itu dengan sukarela. Jadi Bunda ingin ngajak PKK dan lain-lain itu setiap minggu ada sekali kita seminggu 2 tempat itu ya, mubeng begitu kampung ya. Honornya apa ya? Honornya ini. Honornya itu ini alhamdulillah gedang karo jeruk karo anggur nopo ya. Kadang-kadang saya jolobio gitu ya. Ya gemblong. Iki begini. Padahal dan mau mabe toto-totone wis ribet kapan gitu ya. Ini kok kayak sukarela begitu kan. Nah, akhirnya seperti itu. Indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Pekalongan bisa berada di 3 besar provinsi, dan Bunda Literasi Kota Pekalongan baru dinobatkan di Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah bulan kemarin, dan ini sudah diluncurkan ke tingkat nasional ya. Nah bagaimana dengan sisi literasi yang lain, yang masalah penyimpanan dokumen memori, koleksi di arsip gitu ya. Arsip kita juga dulu kurang lebih sama seperti itu. Nah akhirnya dengan upaya-upaya yang macam-macam, karena itu berkaitan juga dengan masalah literasi masyarakat. Kemarin tahun 2023 bulan di Banjarmasin Samarinda itu bulan Juni kalau nggak salah, Kota Pekalongan 10 besar arsip terbaik se-Indonesia. 10 besar itu yang diperbolehkan menjadi 10 besar terbaik itu hanya pemerintah kota yang penilaian kearsipannya, kategorinya sangat memuaskan. Jadi bukan baik atau memuaskan atau agak puas atau kurang puas, enggak, harus sangat memuaskan. Jadi
saya tidak sedang membanggakan destinasi kearifan dari perpustakaan, enggak. Saya sedang menceritakan tentang literasi ini begitu penting, tentang pemihakan seorang pemimpin pada bidang yang biasanya kurang diminati. Karena ngurusi kayak gini gampangannya orang batine lah gitu ya. Tidak akan disuplai masyarakat, tapi ini gampang gawe gili kampung, gawe iki itu tepuk tangannya riuh rendah ya. Padahal ini menjadi sesuatu yang penting. Alhamdulillah sampai hari ini 3,5 tahun, hampir 4 tahun udah ide begitu. Beliau masih mau ya. Padahal kita tahu mau itu jam 5 neng di jam 6 neng di cilik begitu ya. Masih berkesempatan hadir. Itulah kira-kira riwayat roadshow. Ini hanya satu bagian dari kegiatan Bunda Literasi. Jadi bukan satu-satu roadshow ini. Roadshow ini kan dulu Bunda dari TK, kemudian naik SD, kemudian naik SMP. Pak tahun ini kalau bisa SMA, SMK, akhirnya malah sampai ke perguruan tinggi. Tahun ini alhamdulillah bisa ke beberapa perguruan tinggi. Jadi ke sekolah ini menjadi penting karena sekolah ini juga menjadi salah satu item penilaian. Cuma sekolah kan tidak tahu kalau dinilai juga Pak Joko ya. Itu menjadi penilaian dan terima kasih SMK juga sudah tadi diceritakan oleh Ibu Kepala Sekolah, sudah banyak kegiatan literasinya. Itu pasti akan bermanfaat suatu saat nanti. Ya. Sekarang sudah orang mulai sadar literasi itu penting. Mari kita jaga dan tingkatkan terus. Ya. Saya terakhir titip pesan datang ke perpustakaan. Sekarang udah bagus. Bapak Ibu guru datang ke sana, anak-anak apakah harus membaca? Tidak harus, datang aja, duduk-duduk, ya, foto-foto, kemudian perosotan, ya, dengan kuda-kudaan. Siapa tahu di rumah kudanya sudah tidak begitu galak, jadi mulai jajaran-jaranan, gitu kan. Ngomong boleh, ya, nusoni, entok, pokoknya datang ke perpustakaan. Di sana tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak, terutama mungkin bapak ibu guru yang punya balita, daripada jenengan ngomong yang pinggir-pinggir, jangan bawa ke perpustakaan. Nah, aman. Saya kira itu mohon maaf agak panjang dan agak kurang bermutu karena ini harus saya sampaikan ya, agar masyarakat tahu. Apa sih kok Bunda Literasi bukan roadshow itu pentingnya bukan main cuma. Nah ini anak-anak pelajar kan harus punya kesadaran tentang literasi. Dibangun ke dalam semua orang ngerti literasi, khawatirnya jadi pemimpin yang tidak literat itu bisa merugikan masyarakat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan solo song dari siswa SMK Negeri 2 Pekalongan, Aisyah Naila Zahra, yang akan membawakan lagu Lestari. Silakan. Arum kembali melati dasar wulan indah dari wong ayu setya rumaksono sasat apyaring kartika Dadya puspita ing nindra
yang semisal jroning sepi cahayamu amatangi saratri tetyo kembangnya hati angan-angan pulang ono miteri tanpa wangena lumaku nembus marang kapakyan banget maning sinau wong ayu setyo rumaksono sasat abyoring kartiko dadya puspita ing nindra hanjang kepi tresno rasa tresno kang sejati mambiya lestari angtung tembang suci yang semisal jroning sepi cahayamu amatangi saratri tetyo kembangnya hati angan-angan kulano miteri tanpa wangena lumaku nembus marang kapakyan banget maning sinau wong manis sing tak sayang terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin, perlu kami sampaikan, Ananda Aisyah Naila Zahra baru saja meraih juara 2 FLS 2N Solsok tingkat cabang dinas 13 Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Baik, sambutan selanjutnya oleh Bunda Literasi Kota Pekalongan kepada yang terhormat Ibu Hajah Inggit Soraya SSN MM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan, Bapak Dr. Andes Suroso, MPD, beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pekalongan, Ibu Dr. Andes Sukawati, MSI, beserta jajarannya. Yang kami hormati perwakilan dari tim gerak PKK Kota Pekalongan, Pokja 2, matur nuwun sudah setia untuk membersamai mendampingi saya di acara kegiatan roadshow literasi. Yang kami hormati, kami sayangi Bunda Literasi Kecamatan Pekalongan Barat, matur nuwun Bu. Yang kami hormati juga dari perwakilan IPI
yang kami hormati Ketua GBMB, mungkin sudah hadir di belakang, Bu Agustina Diah Satiti, Esos, dan yang kami sayangi, kami banggakan semua anak-anakku SMK Negeri 2 Pekalongan yang berbahagia, dan semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua alhamdulillah bisa bersilaturahim, bisa berkumpul di sini dalam kegiatan Roadshow Bunda Literasi Kota Pekalongan, dan yang terpenting semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan yang kedua, tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak dan anak-anakku semua yang saya hormati, yang pertama saya selaku Bunda Literasi Kota Pekalongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMK Negeri 2 yang sudah berkenan untuk menerima kunjungan kami untuk kegiatan Roadshow Bunda Literasi. Alhamdulillah ini Bu, kita sudah keliling dari tahun 2021 untuk kegiatan Roadshow. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, kita roadshow dari tingkat SD. Sebenarnya kalau dari TK ataupun PAUD itu kita kegiatannya memang sinergi dengan Bunda PAUD, karena saya juga sebagai Bunda PAUD. Jadi untuk kegiatan Bunda PAUD memang saya menggerakkan juga kepada orang tua murid ya, untuk bisa membacakan buku di rumah kepada anak-anaknya dan mau bercerita kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak ini memang sudah mengenal literasi dari mulai usia sejak dini. Dan saya juga terima kasih kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini yang sudah menginisiasi, memfasilitasi juga kegiatan ini. Alhamdulillah bisa berjalan sampai dengan ini ya Pak ya, sudah tahun keempat. Alhamdulillah masih terus berjalan. Jadi tidak hanya waktu ketika saya awal-awal dikukuhkan sebagai Bunda Literasi saja, tetapi alhamdulillah sampai tahun keempat, dan mungkin ini tahun terakhir ya Bapak Ahmad Afzal, saya juga menjabat ya, nanti untuk tahun ini juga nanti kan ada pemilihan kembali. Dan alhamdulillah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, sebenarnya tadi sudah ceritanya panjang ya Pak ya tentang literasi, sejarah kenapa diselenggarakannya untuk roadshow literasi. Ya memang tadi Pak Suroso sudah menjelaskan, mungkin dari saya mungkin sedikit menambahin saja. Jadi ini memang pengalaman yang luar biasa buat saya ketika Pak Aaf diresmikan dilantik menjadi wali kota, otomatis ex officio saya sebagai istri, sebagai pendamping wali kota ini banyak sekali jabatannya, ternyata lebih banyak dari Bapak Wali Kota. Kalau Bapak Wali Kota cuma Bapak Wali Kota ya sudah tugasnya sebagai wali kota. Sedangkan saya itu melekat, saya sebagai ketua tim gerak PKK, saya sebagai Bunda Literasi, sebagai Bunda PAUD, Bunda Genre, Bunda Forum Anak, Ketua Dekranasda, masih banyak lagi ketua-ketua yang memang akhirnya saya harus menjabat. Dan alhamdulillah selama perjalanan panjang ini semuanya bisa lancar ya, alhamdulillah bisa berjalan. Dan ini memang tidak mudah ya, tidak mudah, dan saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya ini selalu bersinergi dengan semua mitra ya, terutama dinas-dinas terkait ya. Alhamdulillah karena saya digugat sebagai Bunda Literasi, ini saya sinergi dengan Dinarpus. Memang waktu itu ketika Bapak dilantik,
untuk Bunda PAUD memang sudah ada. Dari periode sebelumnya Bunda PAUD sudah ada, Ketua Tim Penggerak PKK, Dekranasda sudah ada. Tetapi untuk Bunda Literasi itu belum ada di Kota Pekalongan. Makanya saya sempat tanya, jadi kenapa di kota-kota lain ada Bunda Literasi, ada Bunda Baca, tapi kok di Kota Pekalongan sendiri sudah belum ada? Nah ini belum ada, ini apa memang indeks literasi pembangunan masyarakatnya sudah bagus, sudah baik, sehingga tidak perlu lagi kita untuk mensosialisasikan, atau malah justru masih rendah? Nah ternyata jawabannya itu masih rendah. Yaitu saya kaget juga kenapa literasi di Kota Pekalongan ini rendah, tapi tidak ada perhatian yang untuk meningkatkan indeks literasi pembangunan Kota Pekalongan. Nah dari situ saya memang inisiasi, saya waktu itu komunikasi dengan Dinarpus, kita butuh nggak sosok Bunda Literasi di Kota Pekalongan. Nah kalau Bunda kan sudah banyak sekali jabatannya, Bunda bersedia nggak kalau misalkan ini tergantung dari Bunda. Kalau memang Bunda bersedia untuk dibuka menjadi Bunda Literasi, akan kita ajukan ke pusat untuk dibuka. Alhamdulillah saya siap kalau memang dibutuhkan. Saya insya Allah siap kalau memang diperlukan. Kalau memang Kota Pekalongan sudah tidak perlu, ya mungkin tidak perlu ada Bunda Literasi. Tapi kalau memang masih dibutuhkan, insya Allah saya siap. Nah saat itu akhirnya tidak lama setelah saya dibuka menjadi Ketua PKK dan lain-lain, akhirnya menyusul bisa dikukuhkan juga sebagai Bunda Literasi Kota Pekalongan. Dan Bismillah, kita juga banyak sekali kegiatan, termasuk salah satunya yaitu roadshow literasi yang seperti pada hari ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya memang untuk mensosialisasikan, untuk mengkampanyekan, untuk menggelorakan kembali semangat masyarakat Kota Pekalongan untuk bisa mau membaca buku. Itu tidak mudah. Memang juga tadi disampaikan ya Bu ya, kalau membaca memang harus dipaksakan. Awalnya memang harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, pasti akan lebih menarik yang lainnya. Apalagi sekarang di era digital, ini kita udah saingannya sama gadget ya, sama handphone ya. Kita sudah, nah kita sebenarnya dari gadget juga bisa mendapatkan literasi ya. Literasi itu tidak hanya sekedar memang membaca calitung istilahnya ya, membaca, berhitung, apalagi menulis ya. Bukan seperti itu. Literasi itu justru bagaimana kemampuan seseorang untuk bisa menyelesaikan masalahnya ya. Karena pastinya orang hidup pasti ada masalah. Nah kalau kita itu menjadi seorang yang literat, itu pasti kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan apa? Dengan informasi yang ada dan kita juga bisa mengambil dari membaca, kita bisa mengambil inspirasi. Oh ternyata kalau seperti ini solusinya seperti ini. Itu dari membaca. Selain dari baca, mungkin dari pengalaman. Makanya memang tidak hanya membaca menulis saja, tetapi bagaimana mengumpulkan semua informasi yang ada, baik dari buku, dari kita bersosial ya, dari manapun kita belajar, kita mendapat pendidikan, semuanya itu termasuk literasi yang mana nantinya kita itu bisa menyelesaikan masalah kita. Itu tujuan yang pertama untuk roadshow ini ya. Jadi saya juga terima kasih sekali kepada semuanya yang sudah mendukung kegiatan pada hari ini, karena sekali lagi saya tidak bisa sendiri untuk mensosialisasikan, untuk mengkampanyekan. Kalau saya sendiri, saya yakin juga tidak membuahkan hasil yang maksimal. Makanya kemarin bisa diraih ada beberapa penghargaan. Alhamdulillah untuk indeks literasi Kota Pekalongan ini sudah meningkat menjadi rank 3. Ini bentuk usaha dari semuanya, kolaborasi semuanya, tidak dari Bunda Literasi, hanya dari saya, tidak, tetapi dari semua yang terkait, yang sudah mendukung kegiatan ini, baik dari dinas terkait, dari teman-teman PKK, dari sekolah-sekolah juga yang sudah berkenan untuk kunjungan kami, sehingga anak-anak di situ juga bisa mendapatkan informasi yang penting, yang menurut saya informasi yang penting yang bisa disampaikan, yang memang kita harapannya anak-anak ini mempunyai pandangan yang literat.
ya. Yang literat itu tadi, yang pertama itu anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya, bisa menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Lalu yang kedua, anak ini bisa mudah beradaptasi di mana saja. Seorang yang literat itu pasti mudah beradaptasi. Dan yang ketiga, berpikiran positif. Ya, itu tiga itu perlu diingat supaya untuk memotivasi kita sendiri supaya menjadi yang literat. Karena dari literasi, dari membaca buku itu jendela dunia. Ya, tadi disampaikan oleh Bu Sokowati bahwa itu jendela dunia. Kita nggak perlu keliling dunia, tapi kita sudah bisa mengetahui isi dunia. Ini yang lebih lebih hebat ya. Kita nggak usah perlu kemana-mana. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Kita tidak perlu membuang waktu yang banyak. Tetapi dengan kita mau membiasakan budaya membaca, kita bisa tahu isi dunia. Ya syukur-syukur kalau bisa keliling dunia beneran ya, alhamdulillah. Tapi paling tidak kita tidak menjadi generasi yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu informasi. Kita minim ilmu pengetahuan, jadi jangan sampai menjadi generasi yang seperti itu. Okay. Dari tadi mungkin sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Suroso. Mungkin dari saya mungkin hanya menambahkan ya inti dari tujuan bahwa kita perlu terus mengkampanyekan, dan itu juga bukan hanya tugas Bunda Literasi Kota ataupun kecamatan saja, tetapi juga anak-anak di sini. Ini tugas anak-anak juga untuk bisa mengkampanyekan mungkin sesama teman atau keluarga ya, adik, kakak, untuk mengingatkan ayo membaca. Walaupun satu hari mungkin disempatkan 10-15 menit, nggak masalah, yang penting membaca ya. Dan membaca itu bisa dari mana saja. Kalau kita browsing atau apa, itu juga bisa salah satu menjadi media literasi. Tetapi lebih akurat itu memang dari buku. Makanya tadi juga perlu disampaikan, perlu kunjungan ke perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah kami ini sudah baru diresmikan tahun ini. Alhamdulillah, tadi disampaikan juga kita sudah mendapatkan anggaran sebesar 11M yang akhirnya bisa membuat perpustakaan daerah yang representatif ya. Yang sebelumnya di daerah Jetayu itu memang rob ya, di sana rob, dan juga tempatnya agak sembunyi gitu, agak nggak kelihatan. Jadi sehingga banyak juga mungkin pengunjung ini jadi berkurang. Nah, pengunjung ke perpustakaan itu juga termasuk indikator dalam penilaian indeks literasi masyarakat Kota Pekalongan. Nih, kota khususnya Kota Pekalongan. Jadi kalau kunjungan di perpustakaannya makin banyak, itu juga pengaruh. Nah, kalau tidak ada yang berkunjung ke sana, itu nanti bisa turun ya. Lebih susah mempertahankan daripada kita menaikkan ya. Kemarin kita usaha untuk bisa menaikkan, tetapi untuk bertahan jangan sampai indeks literasinya turun, ini lebih susah. Jadi memang harus ada konsistensi dari semuanya ya, mau membaca buku, mau menjadi generasi yang literat. Oke, mungkin itu kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena setelah ini masih akan dilanjut untuk kegiatan kuis ranking 1 sama adik-adik semua. Nanti akan diuji, dites ilmu pengetahuan umumnya sampai mana ya. Nanti kita pengen cari ranking 1-nya yang memang pasti, kalau yang udah biasa baca buku, udah banyak sering baca, insya Allah ini bisa menjadi ranking 1-nya ya, karena wawasannya luas ya. Literasi sekarang tidak hanya untuk mencerdaskan bangsa, tetapi untuk mensejahterakan ya. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
kompak, coba sekali lagi ya. Kalau Bunda bilang salam literasi, nanti dijawab dengan literasi untuk kesejahteraan. Ya. Siap ya? Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin yang terhormat, tibalah pada puncak acara hari ini, yaitu ranking 1 yang akan dipandu langsung oleh Bunda Literasi Kota Pekalongan, Ibu Haja Inggit Soraya SSM MM, dan dimoderatori oleh Ibu Agustin Dia Satiti Esos. Kepada Ibu Moderator, Ibu Agustin Dia Satiti Esos, kami persilahkan. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini memohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi. Memang beriannya loh. Ajokin. Selamat pagi semuanya. Ya, semangat. Kalau semangat kayak gini kayaknya snacknya udah habis ya? Hah? Belum? Mau snack lagi? Mau? Beli di depan. Ini ada bapaknya mau. Oke, mau foto dulu, foto bersama, monggo. Objek 2, Bunda Literasi Kecamatan. Anak-anak berdiri dulu ya, Mas Mbak. Jen, oke, 1, 2, 3. Kasih jempol dulu boleh? Bisa. 1, 2, 3. Salam literasi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Kepala Perpustakaan dan Arsip yang sudah mendampingi. Ya, SMK hebat, SMK bisa hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK 2 bisa. Coba dulu Pak. Coba dulu ya. Oke, yuk. Coba dulu. SMK 2 Pekalongan. Jangan mau. Saborin dulu baru ya bisa terus hebat. SMK bisa. Yang pertama bisa hebat. Terus Bisa hebat. bisa hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Yang akhirnya gitu. Ulang dulu. Jadi ini Bu 1, 2, 3. SMK 2 Pekalongan. SMK 2 Pekalongan. SMK Bisa. Ulang. Sapore bisa. Sapore dulu, habis itu nanti biar buka dulu nanti. Oh gitu. Oh, bisa nyambung. Oh iya. Jadi diulang dulu. 1, 2, 3. SMK 2 Pekalongan. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Lagi?
Mau kasih uang menguatkan. Diulang lagi. Satu, dua, tiga. Oke, 1, 2, 3, action. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke, sudah kuat semua, sudah hebat semua. Iya, kita giliran pada adik-adik ya. Adik-adik yang hebat. Adik-adik yang hebat yang bisa. Oke. Sebentar. Itu loh, hadiahnya mana? Hadiahnya Kok tidak kamu? Mas Yesa, hadiahnya mana Mas Yesa? Tidak ketok. Oh, Sudah siap untuk quiz ranking satunya? Dipersiapkan ya. Nanti Bunda membacakan pertanyaan, langsung dijawab benar atau salah gitu ya. diangkat jawaban pada kertas Jadi itu. tidak usah tengok kanan kiri. Begitu mendengarkan tahu jawabannya langsung angkat. Karena nengok kanan kiri itu belum tentu benar juga ya. Bisa aja malah menyesatkan. Jadi Lama, jangan lama. percaya sama Jangan percaya sama temannya yang Itu sebelah. temanmu menyesatkan. Saat ini sebelahnya itu Jangan lama. ya dek ya. Jawaban jangan diturunkan sebelum diperintah untuk diturunkan ya. Oke, ini kan sportif semua ya. Jujur semua tuh. Alhamdulillah. Oke. Yang pertama, ini nggak ada pengulangan ya. Didengarkan baik-baik. Pada tanggal 18 Agustus 1945, kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi. Benar atau salah? 1, 2, 3, angkat. Angkat jawaban. Sik dulu, sik dulu. Kalau nggak tinggi berarti nggak pakai dulu. Ya, tinggi. Kurang pede. Jawabannya adalah benar. Jangan diturunkan. Coba yang jawabannya salah, mundur dulu. Yang jawaban salah mundur Yang dulu. jawabannya salah, mundur dulu. Ke belakang. Belakang yang Yang jawab. namanya mundur itu ke belakang. Ini Mbak Dutanya sudah salah. Kurang baca tadi malam. Aduh ini. Ya, Yang jawaban salah mundur ke belakang dulu. Yang jawab benar maju Yang ke depan. benar maju ke depan. Maju aja ke depan. Yang Ya. benar. Maju ini maju kosong. 02. Oke, turunkan kembali. Turunkan kembali. Ya, konsentrasi lagi ya. Dengarkan baik-baik. Ya. Yang kedua, prasasti yang bertuliskan dengan huruf Pallawa yang terdapat di Kota Kutai, Kalimantan disebut stupa. Benar atau salah? 1, 2, 3. Angkat yang tinggi. Angkat Angkat yang yang tinggi. Tinggi. Tinggi sudah diangkat semua? Jangan Iya. diturunin dulu ya. Jangan Ternyata diturunin. Oh, oke. yang tadi salah dan jawabnya. Jawabannya adalah Salah. Yang jawabnya Benar. silakan mundur ke belakang. nah, yang jawabannya Iya, benar yang mundur. Yang jawabannya benar mundur. Yang salah jawabannya salah ya. Jawabannya salah. Ada yang tahu nggak yang benar apa? Maju. Ayo, Yang maju. benar siapa? Ya, maju Mas. Ayo maju. Maju Iya, Mas. maju. Kapokmu kapok. Nah, ini siapa ya? Aja garuk-garuk. Namanya siapa? Kenalkan sama saya Muhammad Rafi. Panggilannya? Ya. Panggilannya Pak Pasya ada umumnya nggak? Kayaknya. Ya. Panggilannya Pasya. Jawabannya apa? Yupa. Yupa. Oke. Kembalinya apa, Bu? Dapat
Alhamdulillah. Difoto, difoto. Oke, literasi. Jadi prasasti yang bertuliskan dengan huruf pahlawan. Pahlawa itu namanya yupa. Ya, bukan stupa. Ada yang tahu stupa itu apa? Ada yang tahu Stupa? Stupa itu apa? Ayo, tangan dia lagi. Stupa. Ayo. Stupa. Aduh. Stupa. Aduh. SMK 2 harus plesir ini. Ayo plesir kemana? Ayo SMK 2 harus plesir. Ayo maju. Ayo tahu kan? Ada yang bisa? Stupa itu apa? Apa buah yang direbus dikasih gula itu? Itu namanya setup. Oh setup. Yang berarti bisa dimakan di laut ya? Stupa. Ada yang tahu? Ayo yang bawa HP closing kalau nggak tahu. Boleh nggak apa-apa. Ya sini mas. Nggak apa-apa. Ayo mas. Bukan Kamu aku. tadi pegang kamera terus nggak dapat hadiah nanti. Enggak. Ini nggak gigit. Ini nggak gigit. Ini sudah jinak. Itu enggak itu belakang itu. Kamu bisa jawab kan? Enggak. Oh Enggak dengerin. Aja muncul. sudah nggak ada tahu. Nggak ada tahu. Stupa. Sini. Nggak mau hadiah. Apa stupa? Pahlawan dari agama Buddha. Bukan. Kurang tepat. Di mana itu? Terus letaknya di mana? Ya betul. Candi Borobudur di kota mana? Salah. Di kota? Ya betul. Kalau dari sini ke Magelang berapa kilo? 2,5 on. Buat tambahan ilmu pengetahuan. Ya, stupa itu adalah cungkup dari bagian dari atas candi. Ya. Candi biasanya kalau kita lihat adalah candi di Borobudur. Letaknya tadi di mana? Magelang di Jogja ya. Kalau yang Prambanan itu ada ceritanya. Sini Mbak. Oh dia nggak? Apa? Prambanan itu ada ceritanya. Itu Prambanan berarti candinya siapa itu? Ada ceritanya kan itu? Ceritanya apa? Ceritanya apa? Jawab usah aja. Dia enggak ngejawab. Usah. Ya bagi-bagi ya. Oke. Ya lanjut Bunda. Masih banyak ya pokoknya yang masih ya. Kita sampai jam 1 kan? Sampai menemukan rank 1 ya. Selanjutnya, Ibu Kota Negara Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta Hadiningrat pada tahun 1946 sampai dengan 1949. Pertanyaannya, benar atau salah? 1, 2, 3. Angkat. Ayo, angkat yang tinggi. Mantap saja. Yang tinggi. Jawabannya adalah benar. Iya. Yang salah mundur dulu. Yang salah mundur, yang benar maju. Biar kelihatan masih berapa ini ya, yang masih bertahan. Yang benar maju ke depan. Masih bertahan berapa ini ya? Udah bisa dihitung, maju Kak. Ayo. Kalau pengen jadi anak yang literat pasti mau di depan karena cepat dapat hadiah. Yang ada pertanyaan lagi nih buat semua. Sini Depan sini masih ada nih. Ada pertanyaan lagi buat semua nih. Dapat hadiah nanti. Ketika Indonesia itu dipindah ke Yogyakarta, ini dipindah tuh ya. Dalam rangka apa sih itu? Dalam rangka apa kok harus dipindah ke Yogyakarta, ngapain sih? Gitu. Ada peristiwa apa? Jawabannya, maaf saya belum lahir. Itu. Sama. Itu di buku sejarah nggak tercatat gitu. Jawabannya apa? Ada yang tahu? Kenapa harus dipindah ke Jogja? Nggak boleh tanya dong. Ayo, literat. Terus bawa HP. ketika dipindah Yogyakarta itu adalah
sebuah apa? Kerajaan. Betul. Rajanya siapa waktu itu? Yuk. Yang memimpin kerajaan Yogyakarta. Itu Siapa? ya. Iya. Belum terima hadiah kan? Belum, ini tadi salah. Ini benar nih. Ini benar kali ini. Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono ke-9. Betul sekali. Ya, duduk aja, nggak usah hadiah ya. Sini mas. Oh, bundemu itu. Ya, foto dulu. Literasi untuk kesejahteraan. Yes. Iya, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ketika itu Indonesia tuh nggak punya duit. Ya. Lalu Sultan Hamengkubuwono menggelontorkan sejumlah uang yang saat itu bentuknya apa uangnya? Yang diberikan kepada supaya diberikan kepada Pak Insinyur Soekarno yang buat modal bikin negara istilahnya gitu ya. Itu yang dikasihkan sama Sultan itu duitnya berupa apa? Ya duit sih, tapi ada namanya. Kalau di Arab real, kalau Amerika itu dolar, kalau Singapura dolar Singapura. Kalau ini Jogja apa? duitnya yang dikasihkan sama Pak Insinyur Soekarno ini tak kasih modal, gitu. Duitnya bentuknya apa? Nah, iki dijajah karo lah, duitnya ya sokok. Ayo cepat. 1, 2. Kayaknya belum lahir semuanya Bu. 350 tahun dijajah sama. Sini. Ojo ngomong karo sapa-sapa nek tak tulis. Sama ya. Wis paling ngacung kok. Ngacung saja sudah dapat tasnya loh, apalagi kalau benar dapat isinya. Maaf sebelumnya, saya kira itu saat itu lagi dijajah Jepang, saya kira itu uang dari saya kira itu Jepang. Ya. Saya memaklumi karena kamu belum lahir ya. Golden bacanya. Kalau golden itu beda artinya. Jadi golden. Ya, itu uang, mata uang Belanda. Ya, kayak ngerti kocone. Berarti suka ke mana? Ke perpustakaan ya? Yang mana? Nah, sekarang harus ke perpustakaan yang baru. Tempatnya diajak ya. Sambil bawa kuaci sama kaca. Jalan apa sana, tahu nggak? Jalan apa ya yang baru? Ayo. Jalan. Ada yang tahu nggak? Itu rumahnya lapangan peturan, Bu. Jadi tahu. Iya. Nah, adik-adik semua bisa menemukan buku-buku sejarah yang menarik itu berada di perpustakaan. Jadi kalau disuruh baca buku sejarah, males. Padahal di situ banyak sekali hal-hal unik yang kita temukan di situ, ya nggak? Iya. Jadi ditunggu nih SMK 2 untuk berpetualang ke perpustakaan yang baru. Itu lantai 3. Silakan kalau mau olahraga karena tidak pakai lift, jadi naiknya ondo. Sebelah rumah tangga. Naik tangga. Bisa sambil olahraga. Bisa. Kalau mau nonton bareng di sana juga bisa. Jamnya dari jam 8 sampai jam 3 kalau sore. Kalau minggu? Kalau Sabtu Minggu jam 8 sampai jam 1. Jam 8 sampai tetap jam buka. 1. Iya. Mau buka komputer? Bisa di lantai 2. Mau cari data itu loh, data yang grafik-grafik kayak gitu loh. Pojok statistik ada. Terus ada apa lagi? Nonton bersama. Ada ruang serbaguna juga Bu di sana. Iya, kalau ada mau ruang serbaguna mengadakan kegiatan, bingung tempatnya juga bisa di. Bayar nggak? Gratis. Cok disangoni. Oh, kok kuwi? Cok. Aku nggak pernah Oke, selanjutnya Bunda. Selanjutnya ya, kita belum nemu nih yang jawaban benar salah lagi.
Ya, pertanyaannya, cerita rakyat yang menceritakan hewan atau binatang disebut legenda. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawaban naik semua. Oke. Salah kabeh kok Bun. Salah kabeh. Salah kabeh. Ada yang benar kok, ada yang benar. Bener loro. Salah kabeh. Jawabannya adalah salah. Yang benar mundur ke belakang. Iya. Ternyata ini literasi semua ini Bunda. Jawabannya salah. Ada yang tahu nggak yang benar apa? Yang pojok tuh tadi langsung angkat tangan. Sini. Yang dari Peturen tuh. Hafal tiap hari ke perpustakaan. Mau lewat. Rumahnya mana, Mbak? Oh, Jurusan. Yo cedak karo Peturen. Jawabannya Fabel. Fabel. Ya, betul. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih ya. Oh, dikasih. Oke, ini masih cukup banyak ini. Ternyata betul-betul biasa membaca ini. Jadi masih banyak yang bertahan juga. Cari yang susah biar semuanya keluar. Selanjutnya, nama bandara atau lapangan terbang Husein Sastra Negara terletak di kota Bandung. Benar atau salah? Oke, 3, 2, 1 angkat. Ya, angkat. Sudah semua? Jawab. Jawabannya adalah benar. Ayo yang salah keluar. Ayo yang salah dulu. Jawabannya benar. Taunya Bun, kalau bandar udara itu satu loh Bun. Di batang ke atas. Oh itu bandar ya, bandar Bligo ya. Kan disuruh kasih pertanyaan yang ini ya, biar cepat gitu ya. Iya. Langsung dapat. Ini ada tinggal 4 ya? Tinggal 4. Ayo, ini salah semua. Sini 2, sini 2. Ayo. Biar nggak contek-contekan. Biar nggak contekan bertiga. Nah, Kita cari ranking 3. Dikasih selesai 1. Nah, geser 1. Nah, dikasih selesai. Oke, ini tinggal 4 udah. Cari ranking 1. Oke. Balapannya siapa cepat siapa dapat. Tinggal 4. Oke. Ya, pertanyaannya, nama alat yang digunakan untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Benar atau salah? 1, 2, 3 angkat. Ayo angkat. Jawabannya adalah benar. Yang salah Minggir dulu ke sini. Minggir aja dulu, nggak apa-apa. minggirnya ke sana supaya Kita soalnya nanti ada ranking 1, 2, 3 ya. Kita cari ranking 1. kita cari ranking 1. Kita cari ranking 1 dulu ya. Ya. Pertanyaan. Iya, jawabannya. Nama kapal pesiar yang tenggelam pada tanggal 15 Juni 1912 adalah Tampomas. Benar atau salah? 1, 2, 3. Kakak. Dan jawabannya sama. Nggak ketemu ya. Ini loh yang lagunya. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Ayo maju. Sini maju. Baru tinggal Lagunya lagi mau Bun, berarti bagi 2 dong. Tadi kan aku Oh, belum nonton
film. Oh bagus, 3 jam kayak nonton film India. Benar. Hobinya FBI ya, Empat Berat India. Nanti nontonnya di perpustakaan Laga India. Ada mini teaternya. Apa? FS ya? Pan. Titinet. Oke, yang ranking 1 lagi Bunda. Lanjut lagi. Kayaknya tegang Bunda. Santai aja, gampang nih. Jumlah huruf alfabet yang biasa kita pakai ada 26 huruf, benar atau salah? 3, 2, 1. Ayo. Jawabannya sama lagi. Berarti ranking 1 semua. Ranking 1 semua. Jawabannya adalah benar ya, jawabannya benar. Satu kali lagi. Jangan tengok-tengok ya. Rendang merupakan masakan khas dari daerah Padang, terletak di Provinsi Sumatera Utara. Benar atau salah? Ya. 1, 2, 3. Angkat. Nah, ini. Keduanya satunya. Ini apa ini ya? Yang mana ya? Jawabannya adalah salah. Berarti ranking 2. Ini ranking 1. Berarti kalau rendang itu apa? Dari mana? Jangan jawab dari depan transport ya. Apa? Jangan bilang rumah dari mana? Sumatera Barat. Ya, betul. Yuk, Berarti cari yang ranking 3 nih. Ranking 3. Gabung. Berarti 1, 2. Ini ke sana dulu. Yuk, ke sini kita mau cari yang ranking 3. Ini yang ranking 3 ini. Ya, oke. Pertanyaannya Sudah ranking 3 ya. Gunung Rinjani berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benar atau salah? Iya. 1, 2, 3 angkat. Jangan. Angkat. Aduh, jangan tengok. Ayo, kayaknya ragu-ragu. Ragu-ragu. Udah ya, benar jawabannya salah. Ya. Jawabannya salah. Yang benar ada yang tahu benar. Yang benar Nusa Tenggara Barat ya. Ini soalan ini ya. Alat yang digunakan untuk mengukur indikator berat badan dan tinggi badan adalah antropometer. Benar atau salah? 1, 2, 3 angkat. Yuk. Angkat. Kalau jawabannya beliau ketemu. Berarti sudah ya? Iya. Ulang ya. Jawabannya adalah salah. Yang benar. Yang benar apa? Ada yang tahu nggak? Yang benar. Ya. Ayo, sini maju. Ya. Itu loh, burung yang ngacung itu yang belakang itu loh, Buna. Yang pergi Kamu itu sudah loh, dapat Bu. hadiah belum? Oh belum. Belum. Pengen hadiah. Hadiah jawab dulu. Hah? Apa? Stadiometer. Salah. Iya. Salah saya. Stadiometer kayak apa itu? Yang untuk naik. Tahu nggak? Salah jawabannya. Salah. Ada yang tahu? Ayo Mbak, maju. Ada yang tahu? Ya. Coba. Oke. Ada yang tahu? Oh, nek salah mana maju mana ya sampai jam rolas. Antropometri. Ya, betul. Nah, itu tadi. Tadi kan antropometer salah. Ternyata yang benar antropometri. Iya. Beda huruf ya dan letaknya. Udah selesai berarti nih ya. Hadiahnya udah habis. Udah selesai ya. habis. Ini tinggal untuk juara 1, 2, 3 tadi sudah ketemu. 1, 2, 3. Yuk, dadah itu. Ya, juara 1, 2, 3 tadi mana? Maju ke depan. Yang Depan 1, 1, 2, 2, 3. Maju ke depan. Maju. Gak mau hadiah kayaknya. Mas Ini Arif jawabannya taruh. takut. Ayo maju.
maju. Diam, jangan gitu dong. Dek, Yang satu mana? Yang satu sini maju dulu. Nah, yang nomor satu. yang nomor 2 di tengah. Ya. Yang satu ini ya. Oh iya. Ada pertanyaan lagi, Bu Nimo? Hadiahnya mana? Hadiahnya kapan-kapan. Nanti di festival literasi ya. Nanti ikut meramaikan di sana juga ada lomba ranking 1, ada lomba melukis, ada lomba cipta puisi, ada lomba karaoke juga, ada duta baca kayaknya. Duta baca. Penutupannya sudah selesai belum ya Mbak ya? Oh sudah tuh. Oh sudah. Yuk juara 1, 2, 3. Jadi nanti tanggal 3 sampai 8 September. Ayo datang ke festival literasi di lapangan Mataram ya. Ramaikan kegiatannya, ada lomba-lombanya. Jadi perlu kami sampaikan informasinya untuk tanggal 3 sampai dengan 8 September itu Bunda Literasi akan mengadakan kegiatan festival di lapangan Mataram ya. Kunjungi dan hadiri, ikuti lomba-lombanya. Bisa dilihat di webnya, itu ada untuk link pendaftaran ya. Itu ada lomba mewarnai atau melukis, kemudian ada ranking 1 juga, ada lomba karaoke ya, ada lomba hafal Quran kayaknya Bunda ya. Nah itu ramaikan ya, tanggal 3 sampai dengan 8 September di lapangan Mataram. Iya, di sana juga bisa jalan-jalan sambil melihat koleksi-koleksi buku dari perpustakaan, juga dari teman-teman yang ikut pameran di sana ya. Kegiatannya mulai dari jam 9 pagi sampai mungkin 10 malam ya. Boleh kalau mau jalan-jalan di sana, silahkan, monggo bawa uang yang banyak buat jajan, ya kan? Nanti kalau ketemu saya digeret buat jajan, jangan buat suruh traktir ya, buat jajan ya. Oke, terima kasih sekali. Di sini belum tahu informasi tentang duta baca. Sudah tahu belum Ibu? Belum tahu. Sudah penutupan. Tapi tahu nggak informasi tentang ini? Oh, sudah. Oh ya. Ada yang ikut Ibu? Oh belum. Ibu aja ikut Bu, nggak apa-apa Bu. Sayang Bu. Iya. Itu meramaikan Bu, itu meramaikan kancah perpustakaan Bu. Ya, buat adik-adik semua terima kasih sekali karena sudah merespon dari Roadshow Bunda Literasi. Kita sampai ketemu di tahun depan. Mungkin kita bisa, iya dong, tahun depan kita di suasana yang lain. Di suasana yang lain tentunya dengan hadiah yang lebih menarik lagi, dengan seragam yang baru. Iya tentunya. Kalau luncurkan seragam yang baru. Oke, terima kasih semuanya. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu. Selamat siang semuanya. Dadah. Salam literasi. Terima kasih untuk kesejahteraan. Sampai bertemu. Saya berikan lagi kepada MC. Sudah tak tutup saya. Sebenarnya. Yep. Oleh lo gak punya, ternyata gak punya.
Iya, Bu. Bapak Ibu, buat kamera oke, 1, 2, 3, kasih jempol dulu, boleh? Sampai bisa. Oke, semangat. Oke, salam literasi, boleh? Cukup?
dan warna dan kemajuan juga ya yang cukup berarti. Ini tinggal kita bagaimana memaksimalkan lagi, kalau bisa ya lebih baik lagi, minimal ini mempertahankan. Jadi kita tetap terus mengadakan kegiatan literasi, kita tidak boleh capek ya, karena ini memang sangat penting kita menggerakkan, mengembangkan budaya membaca pada anak-anak sekarang yang mana pada era globalisasi ini mau bersaing. Jadi harus bisa harus bisa mencari juga minum lagi. Saya perlu untuk dari sisi ini semakin memberikan motivasi ya kepada masyarakat untuk bisa mau banyak wawasan. Kita mau lu sana dulu. Pak minum rokok ini. Boleh? Enggak. Kamu dulu. Kowe nguyuh turun ulang oh. Single. Patah ini bumi. Patah ini Pak. Berarti